من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Ayat 22 Al-Hijr. Wa arsalna ar-riyaha lawaqih فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. Ayat 24. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Ayat 25. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Walaqad khalaqnal insan min salsalin min hama'in masnun. 27. Wal janna khalaqnahu min qabl min naris samum. Ayat 28. Wa id qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun. Ayat 29. Fa idza sawaituh wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ayat 30.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Terakhir 31. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Allahumma rahamna bil Quran. Alhamdulillah, segala puji memang milik Allah, semua kembali pada Allah. Kita pun juga nanti kembali kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin, Allah tetap anugerahi kita istiqomah. Dan walaupun jalan istiqomah itu pasti gak selalu lurus dan mulus, kadang berkelak-kelok, berliku, berlubang, penuh tantangan. Tapi kalau Allah yang sudah menolong seorang hamba, hamba itu diberi taufik oleh Allah, mudah bagi hamba itu istiqomah, konsisten, mudah bagi hamba itu condong pada yang baik. Betapapun banyaknya godaan hamba itu untuk berbelok dari arah Allah, tapi Allah kalau sudah menolong seorang hamba, diizinkan oleh Allah hamba itu pasti istiqomah. Dan doa yang gak pernah kita lewatkan dari dulu sampai sekarang, mudah-mudahan hidup kita ini tetap selalu terus istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Kedua kalinya salawat juga bertangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Al-Hijr ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Dan sungguh Allah telah menciptakan gugusan-gugusan bintang di langit, dan Allah menjadikannya terasa indah lin-nadhirin, bagi sesiapa yang memandangnya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala al-musannif, Allah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan langit dengan segala ketinggiannya. Allah hamparkan langit tanpa tiang-tiang yang menyangganya, bintang-bintang serta planet yang menghiasinya bagi siapapun yang memandangnya. Orang-orang yang merenungi dan memikirkan keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan atas tanda-tanda yang nyata pasti akan terpana. Ini kata Imam Ibnu Katsir di halaman 94 paragraf yang ketiga. Jadi siapapun yang melihat gugusan bintang gemintang ciptaan Allah di langit, ciptaan Allah di bumi, siapapun bila memandangnya, ia akan melihat keajaiban, lalu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dengan tanda yang nyata, dan mereka pasti akan terpana. Terpana dengan apa? Terpana dengan kemaha besaran Allah dengan semua ciptaan-ciptaannya. Dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, Qatadah dan yang lainnya bahwasanya yang dimaksudkan dengan buruj maksudnya adalah gugusan bintang gemintang. Dan seperti itu Allah ciptakan. Langit ketika malam hari itu ada penghiasnya. Alhamdulillah tampak di tengah-tengah kita hiasan-hiasan langit yang Allah ciptakan. Mungkin bagi sebagian pihak kadang gak terlihat karena faktor satu dan lain hal, entah mendung ataupun faktor-faktor yang lain. Malam Allah hiasi langit itu jemaah dengan begitu indahnya. Pagi Allah munculkan sinar matahari gratis tanpa kita harus membayarnya. Bahkan bukan cuma sekedar sinar yang menerangi dengan cahaya, tapi sinar itu membawa manfaat. Makhluk hidup kalau gelap terus agak-agak sulit untuk tumbuh, hadirin. Tanaman-tanaman itu kalau gelap terus, nggak ada matahari, agak sulit untuk tumbuh. Tapi Allah yang menumbuhkan. Itu karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan qala al-musannif, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini serupa dengan firman Allah Al-Quran surah 25 Furqan ayat 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja
wa ja'ala fiha siraja wa qamaram munira. Al-Quran surah Furqan ayat 61. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menjadikan langit ada gugusan-gugusan bintang penghiasnya, dan Allah menjadikan padanya langit itu juga matahari yang bersinar serta bulan munira yang bercahaya. Dan masing-masing itu beredar pada gugus edarnya masing-masing. Masing-masing itu bersinar pada waktunya masing-masing. Maka kalau meminjam bahasa puitisnya, quote of the day-nya adalah jangan iri dengan pencapaian orang lain. Karena bulan tak pernah iri dengan matahari yang bersinar lebih terang. Matahari pun tidak pernah iri saat ia tenggelam, sinarnya pun digantikan dengan bulan. Demikian juga dengan yang hal-hal yang lain. Tidak perlu iri karena semua akan bersinar pada waktunya masing-masing. Gak perlu iri sama pencapaiannya, kawan, sejawat, teman, seprofesi, kawan seperjuangan, tetangga kanan maupun tetangga kiri. Karena pasti semuanya akan bersinar pada waktunya masing-masing. Semua punya gugus edarnya masing-masing. 10 tahun dari sekarang, kita yang 10 tahun lalu tidak lagi sama. Mungkin hari ini Anda, kita bersinar, mungkin. Tapi tidak boleh jadi pada 20-30 tahun yang akan datang. Hari ini mungkin kita belum bersinar, tapi tidak pada 10 dan 20 tahun mendatang. Boleh jadi 10 dan 20 tahun mendatang itu tahunnya kita diizinkan bersinar oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ayat ini memberi hikmah juga pada seorang hamba yang membacanya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaram munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan langit memiliki gugusan-gugusan bintang. Syamsa siraja, matahari bersinar terang. Wa qamara munira, dan bulan bercahaya dengan begitu indahnya di malam hari saat malam datang gelap gulita. Jadi masing-masing bersinar pada waktunya. Matahari, bulan, bintang akan gemerlap bersinar pada suatu ketika. Ayat yang berikutnya, ayat ke-17. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga langit itu dari setiap gangguan syaitan yang terkutuk. Al-Imam Atiyah Al-Aufi berkata, yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala memberi penjagaan adalah bahwa di atas langit ada menara-menara, tapi kita nggak bisa lihat. Yang menara-menara itu berisikan penjaga-penjaga yang Allah tetapkan. Lalu Allah menjadikan batu-batu meteor sebagai penjaga-penjaga menara itu agar syaitan tidak dapat mendengar-dengar atau mencuri dengar pembicaraan-pembicaraan penduduk langit. Setiap syaitan mencoba memasang telinganya, maka syaitan akan dilempar dengan meteor yang membinasakannya. Namun terkadang sebelum dihantam oleh meteor, syaitan yang telah menyadap pembicaraan dari langit telah sempat menyampaikan pembicaraan itu kepada syaitan yang ada di bawahnya, ditambahi dengan kebohongan-kebohongan, sehingga syaitan ini menyatakan ini dan itu disampaikan kepada para pemujanya seperti dukun-dukun ataupun yang lain yang sejenisnya. Halaman 95 Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Tafsir Quranul Azim. Jadi di langit itu ada penjaga-penjaganya. Syaitan biasanya berupaya mencuri dengar dengan informasi sesuatu, tapi syaitan tapi syaitan pasti tidak pernah berhasil mencuri dengar, kecuali apa sekelibat yang baru dia dengar ditambahi dengan kebohongan-kebohongan disampaikan kepada para pemujanya, dukun ataupun sejenisnya. Kata Nabi SAW, man ata kahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang ke dukun, dia baru datang ya hadirin,
Nggak diterima sholatnya 40 tahun. Wa man ata kahinan fasaddaqah bima yaqul, dan barang siapa yang datang ke dukun lalu fasaddaq, membenarkan bima yaqul, dari apa yang dukun itu utarakan, laqad kafara bima unzila ala abdihi Muhammad, maka dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya telah kufur. Kesyirikan itu dekat sekali dengan kekufuran. Maka bahaya banget kalau seorang hamba sampai terjatuh di dalamnya. Nabi itu pernah, suatu ketika ada seseorang pakai gelang dan kalung. Seseorang itu pakai kalung. Terus ditanya sama Nabi kan, ini termaktub hadisnya dalam hadis yang di dalam kitab Tauhidnya Syekh Muhammad At-Tamimi. Begitu dipakai kalungnya, Nabi nanya, apa ini? Jawab beliau, ya Rasulullah, ini yang jaga saya. Dengannya terhindar dari madarat, dengannya saya dapat maslahat. Kata Nabi SAW, lepaskan. Karena kalau ia masih menempel pada dirimu, lalu kamu mati masih membawa tempelan kalung itu dalam lehermu, lan tuflih abadan, kata Nabi, maka kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Artinya dia akan merugi selama-lamanya, karena jimat atau azimat yang tertempel di lehernya. Buat kita yang jaga Allah, bukan kalung, bukan gelang, bukan batu cincin, ataupun yang lain. Seperti perempuan hamil dasarnya dipeniti, bukan itu. Seperti bangun rumah atapnya dikasih bendera merah atau kain merah, bukan itu. Seperti saat mau pasang pintu, jendela maupun yang lain harus menunggu Rabu Pahing dulu, bukan itu hadirin. Buat kita yang jaga kita itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Buat kita, pelindung kita kalimat-kalimat zikrullah. Pelindung kita tuh kalimat-kalimat zikir. Pelindung kita sedekah. Kata Nabi, sedekah itu menolak bala. Juga dalam beberapa asar yang lain, tidak akan pernah bertemu dalam satu hari yang sama sedekah dengan musibah. Nggak ketemu tuh. Jadi kalau di pagi ini kita udah curious, udah sedekah, apalagi sedekah kita bentuknya banyak ya, variannya bisa nge-share ilmu, di-share setiap hal baik yang berpotensi jadi jariah buat kita. Wah, itu powerful sekali hadirin. Gak bertemu di hari yang sama orang yang bersedekah dengan datangnya musibah. Nah, ini kata Al-Imam Atiyah Al-Aufi. Jadi langit itu punya menara-menaranya, dan tiap menara-menara ada malaikat-malaikat penjaga yang tiap masing-masing manakala nanti mendapati syaitan hendak mencuri dengar ke langit, langsung dilempar dengan batu. Batu itu meteor. Nah, kalau kita ngeliat meteor jatuh, boleh jadi itu gara-gara ada syaitan yang nguping ke atas, dilempar dengan meteor-meteor. Ini kata Al-Imam Atiyah Al-Aufi. Hadirin jamaah dirahmati Allah, juga ada tambahan bahwa kalau syaitan dapat informasi dari langit, itu pasti diberitahu sama dukun-dukun, ditambahi dengan kebohongan-kebohongan, ditambahin sama kebohongan-kebohongan penuh kedustaan. Makanya jangan percaya. Dia tambahi dengan kebohongan-kebohongan penuh kedustaan. Nauzubillahi min dzalik. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16, mohon maaf, 18. Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Ini juga maknanya, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menjaga tiap-tiap informasi yang ada di langit. Adapun syaitan-syaitan yang mencuri dengar, pada akhirnya tetap tidak bisa mereka mencuri dengar info-info yang ada di langit.
kecuali kebohongan yang dia sampaikan kepada dukun-dukun dan para pemujanya. Maka ucapan-ucapan yang didengar oleh syaitan yang mencuri pendengarannya disampaikan kepada syaitan-syaitan yang ada di bawahnya, dan begitulah seterusnya. Tapi mereka pasti menambahi dengan bumbu-bumbu kedustaan. Lalu Sufyan Ats-Tsauri memperagakan dengan tangannya sambil meregangkan jari jemari tangan kanannya. Lalu jari-jari itu didirikan dengan secara tumpang tindih. Begini, ditindihkan lagi, tindihkan lagi, tindihkan lagi. Tapi informasi itu kan semakin ke bawah semakin nggak jelas. Saya bisikan kepada jamaah yang paling dekat dengan kami untuk menyampaikan info ini kepada jamaah yang ada di belakang. Hari ini berkabut. Hari ini disiapkan makanan segono-gono, tempe kemul dan yang lainnya. Tapi nanti kalau ada bonusnya ada soto dan tempe mendoan. Misalkan info kayak gitu, dibisikkan kepada satu orang, dia membisikkan lagi kepada orang yang ketiga, keempat, kelima. Saat dia sampai pada hal yang di bawahnya, hampir-hampir bisa dipastikan nggak akan pernah sama valid samanya dengan info pertama yang dia dapat. Lawang info pertamanya aja udah salah. Syaitan nggak bisa mendengar berita valid yang ada di langit kecuali hanya mencuri-curi dengar. Lalu dia berbohong dengan tambahin kedustaan, tambahin lagi, kan begitu ya tadi ya. Syaitan menyampaikan yang ada di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, sampai ke dukun. Makanya orang yang datang ke orang disebut orang pintar karena biasanya yang datang orang yang tidak pintar. Disebut paranormal karena yang datang padanya tidak normal. Nggak perlu hadirin datang kepada hal-hal yang demikian ya. Emang kita kalau mau sesuatu tuh tinggal aplikasikan aja apa yang Nabi sabdakan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi, kalau kita mau minta, mintalah sama Allah. Dan kalau kita mau mohon pertolonganlah kepada Allah. Caranya gimana? Cara supaya ditolong Allah itu adalah dengan cara dua. Satu, ingat Allah baik di lapang maupun sempit. Dan yang kedua, cara mengingat Allah itu adalah dengan menolong hamba Allah yang lain. Karena kata Nabi, innallaha fi aunil abdi makana al-abdu fi aunil akhi. Seseorang itu akan selalu ditolong oleh Allah. Seseorang itu pasti ditolong oleh Allah selama dia mau menolong saudara-saudaranya. Ayat 19, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya masing-masing. Allah hamparkan di bumi ini dengan langit-langit, lalu Allah Subhanahu wa taala pancangkan dengan gunung-gunung. Dan betapa indahnya apa yang Allah cipta. Tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Karena ketika Allah cipta dengan sebegitu sempurnanya dengan komposisinya yang pas. Ada Sindoro Sumbing. Sindoro dengan khasnya, Gunung Sumbing dengan khas pucuknya yang sedikit agak ada pecahan-pecahan. Di daerah Magelang, Jogja ada Merapi, Merbabu. Di daerah ketimuran nanti ada Semeru. Di daerah Dieng kita sendiri ada banyak. Perahu salah satunya, Sindoro, Sumbing, dan banyak gunung-gunung kecil lainnya. Di daerah-daerah barat ada Gunung Gede, ada Tangkuban Perahu, ada yang lain. Wah, itu maha besarnya Allah menjadikan gunung sebagai pancang-pancang yang Allah letakkan di bumi ini, pasak-pasak bumi ini, penyeimbang dengan keindahan alamnya, dengan segala macam apa yang Allah ciptakan. Itu yang istimewa luar biasa. Ayat 20, dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezeki atas mereka. Coba jemaah,
Waja'alna lakum fiha ma'aish. Dan kami jadikan di dalam bumi yang kamu tinggali itu ada sumber kehidupan untuk kalian. Allah kasih banyak kebaikan pada kita. Tanaman, tumbuhan, sayuran, buah-buahan, daging-dagingan. Yang halal kita nikmati, yang haram kita jauhi. Untuk apa? Untuk kita hidup. Wa mallastum lahu biraziqin. Dan statement Allah gamblang ya hadirin. Dan kami ciptakan makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezeki atas mereka. Allahu Akbar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, Innallaha huwar razzaq. Allah itu pemberi rezeki, bukan kita hadirin. Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang dimaksud Allah menciptakan makhluk-makhluknya yang bukan kamu pemberi rezeki adalah Allah ciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, hewan-hewan liar maupun binatang-binatang ternak yang bukan kalian pemberi rezeki atas mereka. Jadi kata Imam Ibnu Jarir rahimahullah, bukan kita loh yang ngasih rezeki kepada baik itu manusia, laki maupun perempuan, anak-anak maupun karyawan-karyawan. Itu bukan kita yang ngasih rezeki hadirin. Enggak usah, tapi saya gaji. Iya, kita gaji itu juga atas taufik dari Allah. Allah yang memudahkan rezeki itu masuk ke kantong kita. Lalu kita memberi gaji kan bukan kita yang ngasih rezeki, tapi kita wasilah. Apa makna wasilah? Wasilah itu artinya perantaranya beliau. Mohon maaf, perantaranya Allah untuk memberi karunia dari Allah, rezeki. Wasilahnya adalah kita yang perantara dari rezeki yang Allah titipkan untuk beliau. Beliau nggak kerja di sini, apakah beliau terus kemudian mati? Kalau belum takdirnya, beliau tetap akan dikarunia rezeki. Dan kata Nabi kan begitu, sungguh seseorang akan menerima rezekinya secara sempurna sampai dia mati. Ketika rezekinya sudah tertakar sempurna dan diberikan secara sempurna, barulah hamba ini akan wafat. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kalau masih ada rezeki untuk kita 4 piring lagi atau 6 piring lagi gitu misalnya, kita nggak mati jemaah. Mau gimana pun caranya, kalau memang masih ada 5 piring yang Allah rezekikan buat kita, separah apapun kita di rumah sakit, kita pasti akan sehat lagi untuk menikmati 5 porsi piring yang Allah tetapkan. Lalu setelah 5 porsi itu baru Allah wafatkan kita. Jadi begitu pendapatnya Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan Allah menciptakan makhluk, Allah ciptakan laki-laki dan perempuan. Lalu Allah ciptakan hewan liar, lalu Allah ciptakan hewan ternak. Wa ma lahu biraziqin. Dan bukan kamu yang memberi dia rezeki. Jelas, bukan kita yang ngasih makanan pada cacing-cacing dalam tanah. Bukan kita yang ngasih makanan pada burung-burung gereja yang berkeliaran. Udah mulai bangun-bangun sarang nih di plafon-plafon depan situ burung gereja. Bukan kita hadirin yang memberi makan kepada suara-suara burung yang berkicauan, burung-burung liar di luaran sana, tapi Allah. Kalaupun kita harus memberitahu pada orang bahwa kita ngasih rezeki pada mereka, sebenarnya bukan kita yang ngasih rezeki pada mereka. Dan itu statement keliru. Bukan kita bagikan rezeki. Emang kita siapa? Allah huwa razzaq. Al-Quran daripada surah Az-Zariyat, Innallaha huwa razzaq. Sesungguhnya dialah Allah, zat yang maha memberikan kalian rezeki. Jadi kalau statement kita bilang saya yang ngasih rezeki sama kamu, itu statement yang keliru, kurang tepat.
Kita bukan pemberi rezeki, kita akilur rizq. Kita itu pemakan rezeki. Jadi kita bukan pemberi rezeki, kita akilur rizq. Kita pemakan rezeki. Allah kasih nafas, kasih rezeki harta, rezeki sehat. Itu mahalnya bukan main hadirin, dan kita menikmatinya. Kita pemakan rezeki yang Allah berikan. Adapun rezeki yang Allah berikan ternyata jadi wasilah kebahagiaan bagi pihak lain, itu mah kita cuma wasilah. Orang kerja di Anda, ada 3 orang, ada 4 orang, atau lebih daripada 10 orang kerja sama Anda, itu wasilah aja hadirin. Wasilah rezeki yang Allah mau titipkan pada dia lewat perantaranya, perantara Anda. Wasilah, tapi bukan kita pemberi rezeki. Allah sudah jelas statementnya, wa mallastum lahu biraziqin, dan kami ciptakan makhluk-makhluk di atas muka bumi, wa mallastum lahu biraziqin, dan bukan kalian pemberi rezeki atas mereka. Jadi kita mah cuma perantara, bukan pemberi rezeki. Ayat 21. Ayat 21. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya. Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran-ukuran tertentu yang sudah tertakar. Footnote-nya tentang khazanahnya adalah diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan segala pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan dari perbendaharaan rezeki yang Allah telah tetapkan pada makhluk-makhluknya. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir tentang khazanah. Pengetahuan rezeki sudah ditakar tuh. Hadirin, kalau sampai mati takarannya tertulis 1 triliun gitu misalkan, ya nggak akan mati sebelum hadirin mencapai semua rezeki itu diberi secara sempurna 1 triliun. Kalau sampai kita mati rezekinya sekian, maka sekian itu yang pasti akan kita dapatkan, dan kita nggak akan mati sebelum semuanya sempurna Allah berikan. Dan Allah berfirman, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Maksudnya adalah, dan kami Allah tidak menurunkan segala sesuatu melainkan dengan ukuran-ukuran yang sebagaimana mestinya. Ukuran-ukuran itu sebagaimana mestinya. Apapun, mau itu beban ujian yang ditakarkan ke pundak kita, mau itu kegelisahan yang sedang berupaya diurai sama seorang hamba, mau itu anak-anak yang Allah rezekikan dan Allah titipkan dalam keluarga kita, Allah udah takar dengan takaran-takaran yang Allah tetapkan. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan kami Allah menurunkannya dengan takaran tertentu sebagaimana yang Allah maksudnya sebagaimana yang Allah kehendaki dan yang Allah inginkan berdasarkan hikmah yang sempurna dan rahmatnya kepada setiap hamba. Jadi turunnya itu karena rahmatnya Allah untuk tiap-tiap hamba, karena hikmah yang mau Allah berikan. Kita nggak akan pernah melihat keajaiban selama kita masih terus berkeluh kesah dan mempertanyakan. Tapi kapan kita mulai untuk ridha, maka satu persatu keajaiban itu akan datang. Karena Allah sudah tetapkan sesuai dengan kadarnya, rahmatnya, dan Allah tetapkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan untuk tiap-tiap hamba. Allah tetapkan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita pada sebaik-baiknya penciptaan. Yazid bin Abu Ziyad meriwayatkan dari Abu Juhaifah dari Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tidaklah suatu tahun lebih sering hujan dari tahun-tahun yang lain, akan tetapi Allah membaginya di antara mereka hamba-hambanya sebagaimana yang Allah kehendaki. 1 tahun di sini hujan, 1 tahun di sana hujan. Kemudian ia membacakan firman Allah, wa in min syai'in illa indana khazainuh, dan
tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Allah lah khazanah-khazanah ilmunya dan hikmah-hikmahnya. Jadi kenapa tahun ini kemarau panjang seperti nggak udah-udah? Ilmunya di sisi Allah. Kenapa kok bulan-bulan ini masih terus hujan, belum kunjung datang nih musim-musim panas? Hikmahnya ada di sisi Allah, dan Allah sudah menakar apa yang paling baik untuk hamba-hambanya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Allah lah hazanah-hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran-ukuran tertentu. Dikatakan dalam riwayat Ibnu Jarir ini dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, berdasarkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Yang Allah takar berdasarkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Allah kasih sama seorang hamba karena Rahman Rahimnya Allah. Allah uji kita, Rahman Rahimnya Allah. Allah buat kita menunggu karena Rahman Rahimnya Allah. Allah buat kita sedikit diuji dengan rasa kecewa karena Rahman Rahimnya Allah. Allah buat kita sedikit diuji dengan ujian finansial karena Rahman Rahimnya Allah. Dan Allah uji pun buat kita dengan beragam ujian, salah satunya dibanyakkannya harta, diberinya tahta, dititipinya kuasa. Itu pun juga karena Rahman Rahimnya Allah. Allah sedang uji kita. Rata-rata kan kemarin kita bahas, mampu kita bersabar di tengah ujian yang sifatnya musibah, tapi kadang kita nggak mampu bersabar saat ujian itu datang bentuknya harta. Kalau kita megang duit kan bawaannya mau beli ini, mau beli itu, kan kadang kayak gitu ya, tidak? Kalau kita megang uang tuh bawaannya kayaknya mau beli ini, mau beli itu. Udah punya padahal, tapi kadang itu ujian. Next. Ayat yang ke-22, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air yang Allah turunkan. Bukanlah kamu yang menyimpannya, tapi Allah yang menyimpannya. Ini manfaat angin. Di antara manfaat angin, pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, angin tersebut membawa keberkahan dan mendatangkan hasil. Contohnya misalkan serbuk sari yang ada pada tanaman-tanaman dan bunga-bunga itu, nggak mungkin dia bisa mengawinkan daripada tanaman-tanaman yang lain kecuali digoyang sama angin, lalu terus kemudian jatuh menimpa yang lain, dan itu terbuahi dengan baik, lalu makin tumbuh, makin banyak, berkembang biak. Angin itu yang membawa. Angin yang membuat sesuatu itu jatuh. Jemaah, nggak ada yang nanam pohon pisang di situ. Tapi kenapa pohon pisang di situ jadi tambah banyak? Karunia Allah. Allah yang membuat, ya bergeser, jadilah tunas yang baru. Gak kerasa. Dulu gak ada pohon pisang sama sekali. Tiba-tiba muncul 1, muncul 3, muncul 6, muncul 12. Karunia Allah. Maka angin pun, kenapa disebut dengan wa arsalnar riyah lawakih? Kami turunkan angin atas mereka, yang angin itu mengawinkan. Mengawinkan maksudnya seperti tadi. Dia mengawinkan karena angin yang berhembus. Sampai pun tumbuhan-tumbuhan menjadi mekar, kuntumnya bermekaran, itu karena angin. Ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Disebutkan juga dalam bentuk jamak, sehingga mengandung pengertian bahwa di antara sekian banyak jenis angin terdapat angin yang membawa keberkahan. Jadi hadirin, angin itu nggak melulu buruk, angin itu nggak melulu puting beliung. Angin itu kadang juga membawa keberkahan bagi sesiapapun yang dia bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Makanya juga ada doa ya jemaah, doa kalau melihat angin yang agak-agak cukup menegangkan. Kadang angin itu membuat atap-atap rumah kita terbang. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya, itu doa untuk pasangan suami istri juga. Allahumma nanti kalimatnya itu bahasa Indonesianya kurang lebih, ya Allah, aku memohon kebaikan dari angin yang engkau datangkan ini, dan aku berlindung ya Allah dari keburukan daripada angin yang engkau datangkan ini, supaya angin itu jadi angin yang penuh keberkahan. Angin itu
jadi angin yang berkah, membawa keberkahan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman Allah, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan. Maknanya adalah angin berhembus lalu ia membawa segala kebaikan, di antaranya tadi tanaman-tanaman jadi terbuahi dan seterusnya, membawa hujan dari langit, lalu awan-awan mengeluarkan air hujan hingga berlimpahlah bagaikan unta perahan yang mengeluarkan susu dengan derasnya. Dan tafsiran ini mendapat dukungan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan yang lainnya. Ad-Dhahak berkata, Allah mengirimkan angin kepada awan, maka terjadilah perkawinan, kemudian airnya bertambah banyak. Sementara itu Ubaid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan angin tersebut angin yang selama ini kita terima, yang membawa dampak-dampak keberkahan dan kebaikan. Terus Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hadirin, dan Allah Subhanahu wa taala anzalna minas sama, menurunkan dari langit, ma'an air, fa asqainakumuh, dan kami beri kamu minum dari air itu. Air yang selama ini kita minum, air hujan yang diserap oleh tanah, lalu kita bor tanah itu, kita ambil airnya dalam sumur dalam tanah, lalu kita masak. Ada yang mungkin disuling, ada yang mungkin dengan beragam macam cara teknologi termutakhir, lalu kita minum. Yang memberikan rezeki air Allah. Gak ada satupun manusia yang bisa bertahan hidup dalam kurun waktu yang lama kalau nggak ada air. Coba hadirin, kita hidup nggak ada air, apa jadinya? Mati hadirin. Manusia bisa hidup 2 hingga 3 hari tanpa makan. Manusia bisa hidup 7 hari tanpa air. Tapi di hari ke-8 ini manusia langsung bisa mati, jemaah. Kekurangan air dalam tubuhnya, manusia bisa mati. Karena air itu sumber keberkahan. Air itu sumber kehidupan. Wa ma antum lahu bikhazinin. Dan Allah tegaskan lagi, dan air yang kamu minum itu bukan kamu kan yang menyimpannya di dalam tanah. Ini mengikis kesombongan yang selama ini ada dalam jiwa. Kadang kita merasa, ini air saya loh yang ngebor, maka ini hak air ini sebenarnya milik saya. Sebenarnya kalau kita mau mengacu kepada kepemilikan yang sejati, air itu miliknya siapa? Memang miliknya Allah. Maka sebenarnya dalam Islam itu yang sifatnya itu sumber daya yang memang dari alam, dikembalikan lagi kepada orang-orang yang beriman. Kepemilikannya dikembalikan, miliknya milik Allah, lalu kebermanfaatannya itu dinikmati oleh orang-orang beriman, bukan oleh segelintir pihak. Jadi air, kemudian apa lagi? Minyak bumi dan semua hal-hal yang memang itu sudah Allah siapkan untuk kehidupan kita, itu sejatinya harus kembali kepada orang-orang beriman. Harusnya begitu ya hadirin. Tidak bisa dibahasakan dengan monopoli ataupun yang lain gitu, oleh segelintir pihak. Sejatinya harusnya gitu. Jadi harusnya air gratis, harusnya hadirin. Kalaupun ada pembiayaan pun pasti pembiayaannya terjangkau dan tidak terlalu mahal. Kayak di desa-desa itu ada air desa biasanya jemaah. Sebulan berapa? Ada yang 3.000, 4.000, 5.000. Tapi boleh pakai sepuasnya. Nah itu hakikatnya sebenarnya hadirin. Kalau kita mau mengkaji daripada ayat-ayat Allah, memang itu hal yang Allah siapkan, Allah sediakan buat kita. Air, sumber air. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit, dan kamilah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa nahnul warisun, dan kami pula yang mewarisi atas kalian.
Dan Allah pasti mewariskan untuk siapa? Allah menghendaki warisan ini dipegang oleh Al-Anbiya 105. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Bumi ini itu nanti akan Allah wariskan pada hambanya yang salih. Jadi bumi dan semua isinya itu nanti Allah berikan pada hamba-hambanya yang salih. Ayat 24. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Allah tahu kaum-kaum terdahulu seperti apa, dan kaum yang akan datang seperti apa. Allah tahu mereka siapa aja, beramal apa saja, karakternya bagaimana. Allah tahu mereka semua. Ayat 25, dan sesungguhnya Allah dialah yang mengumpulkan mereka, dan sungguh dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seseorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan, kemudian aku telah meniupkan ruh ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya kepada manusia Adam, maksudnya dalam hal ini bersama-sama, illa iblis, kecuali iblis, aba ayyakuna ma'as sajidin. Iblis itu enggan bersujud bersama para malaikat yang bersujud. Allahu akbar walillahil hamd. Sifat sombong iblis yang enggan bersujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih mulia diciptakan dari api ketimbang Adam diciptakan dari tanah liat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sedikit yang dapat kita tadabburi. Ada hikmah, di antara hikmahnya adalah sebenarnya ternyata selama ini yang kita sering aku-aku, ini air saya, itu bukan punya kita sebenarnya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma antum lahu bikhazinin." Dan air yang kami turunkan dari langit bentuknya hujan, bukan kamu yang menyimpannya. Tapi siapa? Allah. Dan ternyata selama ini yang kita bilang, kita loh yang ngasih rezeki, kalimat itu kalimat keliru. Yang tepatnya adalah kita cuma akilur rizq. Kita adalah pemakan rezeki, bukan yang memberi rezeki. Rezeki datangnya dari siapa? Allah. Adalah kita hanya wasilah. Kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, hari ini pun kita wafat, anak kita yang masih hidup, Allah yang jamin rezekinya atas mereka. Bahkan dalam ayat ini tegas sekali Allah berfirman, wa malastum lahu biraziqin. Dan kami ciptakan makhluk, yang makhluk itu wa malastum, bukan kalian semua, lahu atas mereka makhluk-makhluk itu biraziqin, yang memberi rezeki. Kalau semua makhluk kita yang memberi rezeki, saya yakin hadirin gak akan punya waktu kecuali mikirkan jemaah. Punya peliharaan 5 ekor kucing udah membuat hari-hari jamaah sibuk. Ya kucing ini belum dikasih makan, ini gimana ya, kucing ini pup, ini gimana, baru mikirin kucing. Yang punya piaraan ikan juga pasti tahu, wah ikan ini peletnya belum dikasih, nak dikasih dulu. Yang punya peliharaan burung, apalagi burungnya sampai 12, paham tuh jemaah. Wah burung ini belum kasih makan, tahu-tahu lemes aja barangnya, lemes aja burungnya itu, udah hampir-hampir mati karena lupa dikasih makan. Makanya kalau itu semua tuh, itu ada burung apa, ada tupai yang lompat-lompat, ular, cacing tanah, tomcat kecil. Gimana cara ngasih makan tomcat? Tomcat makannya apa hadirin? Semut. Kalau semua nyamuk, lah kalau semua kita yang mikirin, mumet kita jemaah, nggak kerja hidup ini. Mumet kita nggak ada aktivitas. Kalau semua makhluk Allah ini kita yang mikirin. Tapi kan Allah baik, kita nggak perlu mikirin. Lo selama ini kucing, siapa yang mikirin kucingnya di masjid itu
Si gembul yang suka tidur di situ, tidur di sana, tidur di sana. Emang ada yang mikirin jemaah? Gak ada. Ya kalau ada rezeki, ada apa gitu, ayam-ayam yang gak kemakan atau apa, dikasih sama si gembul. Tapi siapa yang jamin rezekinya? Bukan kita. Wa malastum lahu biraziqin. Allah berfirman, kami ciptakan makhluk-makhluk dan bukan kamu pemberi rezeki atas mereka. Tapi siapa? Allah Ar-Razzaq. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maha besar Allah dengan segala ciptaan-ciptaannya, maha kuasa Allah atas segala kekuasaan-kekuasaannya. Kita ini cuma dititipi, sudah selayaknya siapapun yang menerima titipan tidak sombong dengan apapun yang sedang dititipkan. Suatu-waktu titipan itu bisa dicabut, suatu waktu titipan itu bisa diambil kembali. Maka mumpung masih dititipin, pakai untuk yang baik. Kalaulah nanti dicabut, diambil, yang padahal menurut kita itu baik, yakini satu hal dengan baik sangka, bahwa tidaklah Allah mengambil yang baik kecuali Allah mau mengganti dengan yang lebih baik. Dan pasti ganti Allah tuh pasti yang terbaik. Barakallahu fikum. Sampaikan salam ta'zim untuk keluarga di rumah. Terima kasih teman-teman TikTok, YouTube maupun Instagram sudah rendah hati belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah membayar semua lelah, paket data yang dikorbankan, waktu yang telah diluangkan dengan surga firdaus tanpa hisab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi Allah Azza wa Jalla, menjadi pertemuan yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis disambung dengan doa seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Dan kita doa dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.